Assalamualaikum. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang indices Miller ataupun indeks Miller dari sistem kristal isometrik yang ditunjukkan oleh form octahedral seperti ini, dan juga indices Miller dari tetragonal yang berbentuk seperti ini. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi tentang indices Miller dari sistem kristal heksagonal. Di sini saya menggunakan heksagonal prismatik seperti ini. Jadi gambar ini sudah saya salin di sini, di mana pada sistem kristal heksagonal ataupun trigonal kita mempunyai 3 sumbu yang berada di horizontal seperti ini dan 1 sumbu C yang berada relatif atas bawah seperti ini. Ketika saya potong seperti ini dalam dilihat dari atas, maka saya mempunyai beberapa sumbu utama yang dinyatakan sebagai A1, A2, dan A3. Dan sekarang saya ingin melihat berapa indices Miller dari yang saya arsip di atas ini. Sebelum itu, saya harus menuliskan sumbu-sumbu utamanya dalam H, K, I, dan L, di mana H ini akan mewakili sumbu A1, K ini akan mewakili A2, kemudian I ini adalah A3, sedangkan L ini adalah sumbu C. Kemudian ada rumus dasar di mana kita bisa menentukan indices Miller dari poin I ini, di mana I sama dengan minus H plus K. Jadi kalau H-nya sudah diketahui, kemudian kita akan mengetahui K, maka kita cukup menuliskan seperti ini, di mana I sama dengan minus H plus K. Sekarang untuk menentukan bidang yang di atas ini, maka kita lihat bahwa bidang yang di atas ini itu tidak saling berpotongan dengan sumbu kristalografisnya yang berada di horizontal. Jadi yang C ini hanya akan berpotongan seperti ini, saya tuliskan seperti ini. Yang C akan berpotongan di satu satuan C, dia akan tak terhingga di sumbu A3, tak terhingga di A2, dan tak terhingga di A1. Sehingga untuk mendapatkan indices Millernya, saya harus membagi angka ini dengan 1, dan 1 dibagi tak terhingga, dan 1 dibagi 1, sehingga didapatkan 0, 0, 0, 1. Ini adalah indices Miller dari poin ini. Saya pakai warna lain dulu. Ini 1, 0, 0, 0, 1. Nah, sekarang saya coba mencari indices Miller dari bidang yang ada di sini. Jadi bidang di sini anggap saja ada di sini. Saya coba hapus dulu yang ini. Kita lihat di sini bahwa di bidang yang ini, yang diarsir ini, dia akan berpotongan di, kalau kita punya A2 di sini, dia akan berpotongan positif di sini. Jadi akan berpotongan di satu satuan A2. Kemudian dia juga akan berpotongan di A3, tetapi notasinya negatif karena posisinya ada di bawah sini. Sehingga dia kita tuliskan seperti ini, min 1. Ini tidak perlu, ini min 1. Kemudian di sumbu A dia tidak akan pernah berpotongan karena ini paralel satu sama lain, sehingga kita bisa tuliskan tak terhingga seperti ini. Nah, kalau di bidang yang ini, karena dia tegak lurus, dia sejajar dengan sumbu C, maka di sumbu C nya juga akan tak terhingga juga, sehingga kita bisa melakukan pembagian untuk mendapatkan indices Millernya. Pertama kita tuliskan dulu 1 untuk semua sumbu kristalografisnya, kemudian kita bagi dengan angka yang ada di atas, sehingga didapatkan indices Millernya adalah 0, 1, min 1, dan 0. Sehingga di sini kita bisa tuliskan 0, min 1, 1, 0. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan rumus yang ini? I sama dengan minus H plus K dalam kurung. Jadi sekali lagi I ini mewakili A3, kemudian ada H ini mewakili A1, kemudian ada K ini mewakili A2. Dalam kasus ini, kalau misalkan hanya diketahui 2 saja, kita bisa cross check. Misalkan I-nya kita tahu, I-nya ini adalah sumbu A3, di sini 1. Kemudian
H-nya, H ini adalah karena kita misalkan tidak tahu berapa, kemudian K-nya kita tahu dia berpotongan di sini di A2, di positif 1 juga. I-nya ada di sini A3, A3-nya ini minus 1, maaf. Sehingga didapatkan I sama dengan minus H plus K. I-nya adalah minus 1, H-nya kita cari, K-nya misalkan 1, maka kita bisa dapatkan H sama dengan minus 1, kemudian ditambah 1. H-nya adalah 0. Ini sama dengan nilai yang ada di sini. Jadi nilai rumus yang ada di sini ini sebenarnya untuk cross check apakah hasil perhitungan kita sudah benar atau belum. Atau kita bisa lakukan cukup dengan dua data, kita bisa tentukan indices Miller ketiga pada sistem kristal heksagonal ataupun trigonal. Jadi sekali lagi diingat bahwa indices Miller H, K, I, L hanya berlaku pada sistem kristal heksagonal ataupun trigonal. Sedangkan pada sistem kristal yang lain kita gunakan cukup H, K, dan L. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.